Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami hanyalah ciptaan-Mu yang terbatas untuk bisa memahami kedalaman firman-Mu. Karena itu tolonglah kami Roh Kudus, kami dimampukan memahaminya dengan baik, dan terlebih dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 27 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan kepada kita. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Saudara-saudara, renungan edisi 25 Juni 2020. Ayub teladan dalam integritas. Salah satu kata yang sangat akrab di telinga orang Kristen adalah integritas. Secara definisi, kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni integrity, yang berasal dari akar kata integer, yang artinya menyeluruh, lengkap atau segalanya. Ini adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap kode moral, nilai dan kelakuan. Kalau kita peragakan, maka integritas ini melebihi karakter seseorang. Aksi yang dapat dipercaya atau trustworthy action. Dan komitmen yang bertanggung jawab, responsible commitment. Kalau boleh ditentukan, maka integritas itu adalah standar terhadap anti suap atau incorruptibility. Menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, bertanggung jawab atas janji atau pledge. Saudara-saudara, ketika Abraham Lincoln masih seorang pemuda, ia pernah menjadi kepala kantor pos di New Salem. Atas perintah pemerintah federal, kantor pos ditutup. Pada waktu itu, uang yang tinggal di bank hanya $17 Amerika Serikat yang harus dibayar kepada pemerintah. Namun pemerintah tidak menuntut dana itu dan persoalannya tetap terbengkalai selama beberapa tahun. Beberapa tahun akhirnya, petugas pemerintah federal datang menjumpai Lincoln mengenai dana yang tersisa itu. Penduduk kota menduga Lincoln mungkin telah membelanjakan uang itu karena ia sangat miskin, dan mereka mencoba untuk membuat dalih untuknya. Namun, Lincoln meminta orang itu untuk menunggu. Ia kemudian pergi ke rumah pemondokannya, lalu kembali dengan membawa sebuah kaos kaki biru. Dari dalam kaos kaki itu, dikeluarkan uang sebesar $17 Amerika Serikat. Lalu, diserahkannya kepada petugas federal itu. Abraham Lincoln sangat miskin, tetapi ia tidak mau membelanjakan uang negara atau uang masyarakat. Keadaan yang ia alami tidak melunturkan integritasnya, dan kemudian ia terpilih menjadi presiden ke-16 Amerika Serikat. Saudara-saudara, Ayub 27 ayat 3-4 memperlihatkan tentang Ayub yang memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, kemudian integritasnya tetap terjaga. Ayub 1 ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Pasal 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku, roh Allah masih dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Saudara-saudara, kedekatan Ayub dengan Tuhan itulah yang menghasilkan komitmen iman, dan dalam komitmen iman itu membuat integritasnya tetap terjaga. Ayub tidak mau melacurkan kebenaran yang ia miliki. Sederhananya, Ayub mengatakan bahwa selagi ia masih hidup, ia tidak akan pernah mengkhianati Tuhan yang ia sembah, yang memberinya nafas hidup
Karena itu, ia berkomitmen untuk menjauhi semua bentuk kejahatan. Ayub adalah salah satu teladan terbesar mengenai keteladanan iman, mengenai keteladanan integritas, mengenai kesetiaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kehidupan model begini harus dimiliki orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Integritas Kristen merupakan paket hidup yang standar bagi orang Kristen yang normal. Integritas Kristen juga merupakan image atau gambaran kehidupan orang percaya yang hidupnya memiliki Kristus. Hal itu akan tercermin dalam kelakuan kesehariannya, baik di tempat umum maupun di tempat terpencil sekalipun. Hendaknya jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu integritas tapi tidak menghidupinya. Bukankah saudara-saudara, banyak orang Kristen yang diperbudak oleh kejahatan, tetapi pada saat yang sama mengaku memiliki kerohanian yang baik. Saudara-saudara, belajar dari pengalaman iman Ayub. Karena dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka ia sangat menghormati dan ia takut kepada Tuhan. Maka kejahatan dijauhkan dari kehidupannya. Dalam dirinya ada komitmen iman dan ia berjuang untuk menghidupinya. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana dengan integritas kita? Semoga integritas kita tidak sakit. Bagaimana dengan komitmen iman kita di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, pada akhirnya hanya orang-orang yang memiliki komitmen iman yang akan menikmati kebahagiaan Allah. Karena itu, jangan berhenti untuk tetap berkomitmen di dalam iman. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami boleh alami di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa belajar dari keteladanan iman, dari integritas seorang Ayub. Kami ditolong oleh Roh Kudus untuk betul-betul memiliki integritas yang baik, supaya kami mampu menolak semua kejahatan-kejahatan yang diperjumpakan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.